Oke, klik A, masuk ya. Nah, ini sudah masuk ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ramabi. Kali ini kita akan membuat level 3 dengan dynamic select menggunakan remote data. Kenapa kita menggunakan remote data? Karena ketika kita klik di sini di create service, maka di customer ini apabila terdapat customer banyak sekali record atau bisa jadi 1000, 2000 atau berjuta-juta gitu ya, maka ini akan berat sekali ketika kita load mulai dari awal. Maka oleh sebab itu di sini kita membutuhkan remote data untuk mengakses customer ini berdasarkan apa yang diketik oleh user. Oke, sebelum kita masuk ke sini, coba kita lihat customer sudah ada isinya apa belum. Oke, kita cek. Nah, ini customer masih kosong, maka kita buat dulu, kita buat factory-nya dengan cara PHP artisan make factory, namanya adalah customer factory. Oke, sudah sukses. Letaknya di sini ya, factory, kemudian customer factory. Kemudian kita definisikan, yang pertama adalah kita lihat dulu customernya ya. Ada apa saja di sini? Ada email, ada name, email, dan ada address. Oke, kita copy aja, kita taruh di sini. Nah, kemudian kita buat factory-nya ya, dengan cara this hacker, kemudian ini adalah name, kita copy itu 2, kemudian di sini adalah email, dan selanjutnya pakai address. Oke. Bagaimana cara menjalankan factory ini? Nah, kita buka dulu, kita besarkan ya, PHP artisan Tinker. Oke, sudah masuk. Sekarang kita jalankan apps, model, kemudian customer. Setelah itu kita gunakan factory, kemudian countnya ini berapa, coba kita buat 20 dulu ya. Kemudian di sini kita gunakan grade. Nah, seperti ini. Oke, sudah masuk ya. Maka kita lanjut di sini. Nah, ini sudah ada isinya ya. Kita buka sedikit. Ini sudah ada isinya sampai dengan 20 tadi berapa tadi? 20 ya. 20 record. Nah, ini 20 record. Nah, di sini ada 20 record. Maka ketika kita mempunyai 20 record yang ada di dalam customer gitu ya, untuk masuk ke dalam service ini, nah kita klik. Nah, ini masih belum terasa ya. Masih belum terasa, loadnya itu belum terasa. Bagaimana kalau kita mempunyai data customer ini sangat banyak gitu ya. Oke, sekarang kita coba kita jalankan tinkernya ini ya, dengan cara kita coba ada 2000 misalkan, kita tambahkan 2000 grades, 2000 record. Kita tunggu prosesnya. Oke, selesai. Kita reload di sini. Kita lihat datanya ada 2020 ya. Kemudian kita masuk ke dalam service, kemudian create service. Nah, ini sudah terasa mulai berat ya, karena dia mengeload data 2000. Kita load lagi, kita naikkan jadi 20.000. Oke, kita tunggu sampai dia selesai.
Oke, sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, kita lihat dulu recordnya di customer. Dia ada 22.000 ya. Maka ketika kita klik service dan kita create service, maka di sini akan terasa lambat karena dia apa? Karena dia loads dari 22.000 record ya. Itu kita bisa bayangkan kalau user kita atau customer kita itu datanya lebih dari 22.000 atau bisa jadi 500.000 atau 1 juta, maka di sini akan mengalami kendala. Oleh sebab itu, maka kita butuh yang namanya remote data gitu ya. Coba kita pergi ke dalam Tom Select. Nah, kita di sini, kemudian kita pergi ke dalam example, kemudian lari ke dalam JavaScript API. Oke, di sini kita melihat sebuah contoh. Bukan di sini ya. Coba kita plugin. Example. Kemudian, ini nih, maaf. Kita pergi ke example, kemudian masuk ke dalam remote data. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dia mengambil dari API GitHub Search Repository. Kita contoh seperti ini. Nah, dia mengambil dari repositorinya GitHub, gitu ya. Nah, di sini ada dua macam. Selain daripada search field, kemudian ada fetch datanya atau fetch remote data. Itu pertama di loadnya itu kemana, dia mengambil fetch-nya kemana. Terus kemudian yang kedua adalah render, apa yang akan di render. Kemudian ada item. Setelah itu kita akan mengerjakan, ada option. Jadi dalam render itu ada option dan ada item. Tapi hal yang paling penting itu adalah di load-nya dan kemudian ada di rendernya. Oke, kita akan mengimplementasikan ini ke dalam Lever 3 gitu ya. Tapi kita tidak menggunakan fetch data ini, tapi kita memanfaatkan dari callback-nya yang ada di Lever 3. Oke, langsung saja kita pergi ke script-nya. Kita close ini, kemudian di customer-nya kita close. Kita buka dulu di apps, kemudian masuk ke dalam Lever, di dalam service, kemudian di dalam service create. Di video sebelumnya kita sudah membuat ini, jadi apabila belum memahami ini bisa melihat dulu video sebelumnya, yaitu di Lever 3 CRUD with dynamic select gitu ya. Setelah melihat video sebelumnya baru ke sini gitu ya. Oke, kita melihat ini. Di sini ada mana? Ini nih. Di service create ya. Nah, di sini ketika awal kita membuka, maka ada yang namanya set customer create. Dia mengambil data dari form customer. Form customer ini kita lihat ya. Kita lihat yaitu dia select seluruh customer. Kemudian dipecah menjadi array, dibagi array-nya ada ID dan ada name, yang dimana akan ditransformasikan ke dalam sini. Nah, ini ya, masuk ke sini. Set customer create ini itu dia dari dispatch yang ada di sini, set customer create. Nah, untuk awalnya karena kita tidak butuh dispatch, tidak butuh meload data dari awal, kita harus menggunakan ketika kita mengetik di sini gitu ya, maka kita baru load gitu ya. Maka di sini kita tidak butuh yang ini. Jadi dispatch set customer create kita tidak membutuhkan ini. Kenapa? Karena gitu ya. Karena ini itu ketika dia di render maka dia di load. Padahal kita tidak membutuhkan awal render gitu ya. Kita butuhnya adalah ketika ini di ketik gitu ya. Klik customer ini, kita ketik seperti ini gitu ya. Baru dia masuk. Oke. Kita gunakan di sini.
Yang pertama adalah kita tetap membutuhkan ini, kemudian kita tambahkan di sini seperti yang ada di sini, menggunakan loads dan menggunakan render gitu ya. Oke, kita coba di sini loads, kemudian function, setelah itu namanya apa, query callback ini ya, ini. Nah ini di sini ya, kita lihat di sini loads query callback, kemudian di dalamnya isinya apa gitu ya. Kemudian yang kedua di sini ini adalah render ini ya. Setelah itu ada dua, apa aja? Nah, ada option dan ada item gitu ya. Oke, ada option, option, kemudian function, ini apa ini, ada item, kemudian ada escape di sini, dan ini ada item, ada function, ada item, dan ada escape. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan mengisi satu persatu ya. Ya, kita lihat di sini, kita tahu bahwa loads ini itu dia akan melakukan fetch ya. Maka bagaimana cara fetch dalam Letbear? Nah, kita gunakan where seperti ini. Kemudian kita buat get customer. Get customer ini dari mana? Nah, ini karena di dalam base summary belum ada, kita buat dulu di sini. Nah, public function get customer seperti ini ya. Kita butuh ini apa enggak? Kita butuh inputan apa enggak? Kita butuh inputan ya. Inputannya kita namakan seperti ini. Namanya apa tadi? Coba kita samakan dulu. Namanya adalah query. Maka di sini kita butuh yang namanya query. Kemudian then result ini ya. Kemudian apa hasilnya? Ya, hasilnya adalah callback. Kemudian dari result dari sini ya, dia callback dari result. Setelah itu catnya apa? Catnya adalah callback lagi. Oke, seperti ini ya. Nah, get customer ini ya akan mengarah ke dalam sini. Nah, ini kita butuh yang namanya query-nya apa? Karena kita ambil dari name, maka kita coba gunakan name. Setelah itu kita butuh yang namanya mengambil data dari customer ya, maka kita gunakan return. Setelah itu apa? Langsung aja ya, collect, kemudian customer where apa name. Nah, seperti ini ya, like persen, kemudian ini adalah name. Oke, jangan lupa kita gunakan get. Nah, sini ya. Jadi get customer ini akan mengambil dari data customer, dia query dari apa? Dari name. Oke, kita coba sekarang sukses apa tidak. Oh, kita klik. Oke, sudah masuk ya ini ya. Ini sudah masuk. Tinggal hasilnya berada di mana? Hasilnya berada di sini, di render. Apa yang akan kita render gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang akan kita tampilkan adalah return, kemudian apa ini?
Coba kita gunakan untuk mudahnya ya, kita pakai div aja, div. Oke. Kemudian di sini kita gunakan ini ya, dollar escape. Setelah itu apa ini, item dot name. Nah di sini ya, item dot name. Karena apa? Karena kita collect di sini. Ini kita tampilkan, dia agak bingung apa yang kita tampilkan, yaitu ID dan name. Nah seperti ini ya, kita tampilkan ID dan kita tampilkan name. Oke, maka di sini yang kita tampilkan di sini adalah item name. Ini untuk optionnya gitu ya. Terus kemudian untuk item yang diselect itu kita copy di sini, kita samakan gitu ya. Maka item yang diselect adalah name dan optionnya adalah name. Oke, kita coba klik di sini. Kita coba lihat di customer ada apa saja. Coba ini kita copy, create Rodolfo Jazz. Oke, kita lihat kenapa belum masuk ya. Oke, kita cek dulu di sini ada option, ada function, return, div, escape, item, name, callback-nya, query, result. Oke, kita lihat di sini select ID name, where name, like name. Oke, coba kita itu dulu di sini, name itu dapat apa tidak gitu ya. Oke, ABC. Nah, masuk MC-nya ya. Oke, di sini sudah sukses, tinggal kita sekarang coba ke sini. Console log result ya. Oke. Oh, kosong ya. Kosong, enggak ada isinya di sini. Oke. Kita coba di sini dulu. Berarti masalahnya di sini. Nah, ini kita coba. Oh, salah ya. Ini masalahnya. Oke, kita back dulu, collect ya, kita hapus. Nah di sini seperti ini ya. Oke, klik A, masuk ya. Nah ini sudah masuk ya. Oke. Nah sekarang kita hapus di sini console log-nya, kita hapus. Oke, hasil yang kita tampilkan adalah item name dan yang select adalah escape item name. Nah, lanjut, klik. Nama customer-nya apa? Rodol. Ya. Nama customer adalah Rodol. Klik. Nah ini masuk ya semua. Oke, kita klik, kita ambil seperti ini, kita simpan. Masuk ya, Rodol. Kemudian bagaimana kalau kita mengeditnya gitu ya. Nah ini lambat sekali editnya, karena apa? Karena dia harus mengambil data puluhan ribu ya. Nah bagaimana cara kita masuk ke sini? Kita gunakan lagi yang di dalam service edit. Nah di dalam service edit ini kita tidak membutuhkan load data dari awal, tapi kita hanya butuh gini, ketika dia di load dari awal, maka dia hanya butuh satu data saja, bukan mengambil data
banyak seperti ini gitu ya. Maka caranya bagaimana? Data ini itu kita ambil get customer, misalkan customer where, dari mana? Dari form customer ini ya, kita copy dari ID, kemudian ini. Nah, maka akan muncul data customer ini. Selectnya kemana? Select dari ID dan dari name. Kemudian ini kita collect nantinya ke sini gitu ya. Oke, kalau sudah kita get first ya, ini mestinya ya. Nah, karena kita hanya butuh data satu aja waktu kita ambil data dari customernya. Nah, di sini kita collect. Nah, dari mana? Dari get customer ini. Nah, oke, sudah selesai ya. Maka dispatch awalnya ketika set customer edit di sini, nah mana? Set customer edit. Oke, ketika awal di sini, gitu ya, maka dia ambil data dari sini, ya. Nah, kemudian ketika dia diketik, maka dia butuh lagi yang namanya get customer ini, gitu ya, seperti itu. Kita taruh di mana? Kita taruh di sini ya. Oke. Collect name, kemudian yang diedit kita gunakan lagi yang kita copy dari create-nya, dari load ini. Nah, kita taruh di sini. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita jalankan sekarang. Klik edit. Nah, ini seperti ini ya. Nah, supaya ini tidak tampil seperti ini, nah, kita hapus misalkan raw doll. Nah, seperti ini. Kita klik, masuk ya. Kemudian kita update. Nah, ini sudah berubah. Nah, supaya awalnya tidak keluar seperti ini, nah, tadi kan keluar ya. Itu kita bisa menggunakan versi dari Alpine di dalam sini. Kita kunci di sini namanya xdata, kemudian kita gunakan ID, ID dari mana? Dari input teks seperti ini. Lalu di dalam label for-nya ini kita gunakan for dari ID. Nah, lanjut yang di dalam sini ID-nya ini kita gunakan ID dari ID. Ini ya. Jadi kita tidak usah membuat for-nya ini kemana dan ID-nya ini untuk for apa gitu ya. Jadi cukup seperti ini pengikatan dari Alpine gitu ya. Oke, selesai. Kita buat customer-nya adalah Y misalkan. Ada enggak? Ini ada Yadira Hoe. Car-nya apa? Toyota, tipenya Fortuner, kita simpan. Klik, masuk ya. Ketika kita edit. Nah, ini sudah kita edit. Ini sudah ada seperti ini. Lanjut, edit lagi. Ada seperti ini. Kita edit, ada dua. Nah, mestinya kita clear dulu di sini ya. Ketika dia awal diklik, gitu ya. Ketika dia awal diklik, mestinya dia di apa ya? Di clear ya. Add item, add option. Kita gunakan mestinya ini nih. Mestinya dia di clear dulu. Jadi biar tidak gabung nanti dia. Oke, di sini ya. Nah, ini. Dia di clear, kemudian di clear optionnya juga. Nah, ini tipenya kita ganti jadi customer. Oke, lanjut.
klik edit. Nah, WW ya. Kemudian klik editnya lagi, Rodos. Nah, kita hapus. Oke. Simpan, update. Oke. Kemudian edit. Nah, ini masuk ya, satu aja. Oke, misalkan. Nah, ini ya. Udah. Sukses ya. Sampai di sini itu cara menggunakan remote data di level 3 beserta dengan Tom Select ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.